Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya masih berada di Malang dan saya hanya ingin sedikit sharing kalau misalnya bagaimana kita tuh bisa melatih pikiran positif kita setiap hari. Karena memang seperti yang pernah saya sebutkan di video-video sebelumnya, tidak mudah memang ya. Dan ini saya ingin memberikan sedikit langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan kalau kita mau atau mau belajar untuk mulai berpikir ke arah yang lebih positif. Nah, teman-teman tahu bahwa otak kita ini akan lebih mempunyai kecenderungan ya untuk berpikir terhadap hal-hal yang negatif. Ya, karena sebagai suatu proses antisipasi dari diri kita menghadapi situasi yang buruk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasakan bahwa ada kesulitan untuk mengubah menjadi berpikir positif, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi kita harus menyadari dulu itu. Ya tidak perlu teman-teman misalnya terlalu sangat khawatir berkaitan dengan hal-hal seperti demikian. Jadi tidak apa, teman-teman bisa lakukan suatu proses awalnya, yaitu dari mengenali pikiran-pikiran negatif tersebut. Ya, jadi kalau ada pikiran negatif, teman-teman bisa mencatatnya, ya, belajar untuk menguraikan, ya, apa sih yang membuat saya mengalami hal seperti ini? Apa yang membuat saya menjadi berpikir yang negatif, ya? Itu yang paling dominan. Ya, ini kan banyak berkaitan dengan faktor-faktor seperti misalnya lingkungan, ya, lingkungan tempat teman-teman tinggal. Kemudian juga bagaimana proses kebiasaan. Nih, proses kebiasaan inilah yang mungkin perlu juga diperhatikan, nanti akan diubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang menjadi jauh lebih netral atau bahkan jauh lebih positif. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa problem yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, biasanya itu kita tuh nggak mau menyadari pikiran itu sendiri. Ya, mungkin karena ketakutan, ada perasaan khawatir ya, dan was-was yang mungkin kita kalau misalnya berpikir uh, positif tuh kita takutnya nanti malah hasilnya nggak sesuai seperti itu. Nah ini kita perlu sadari. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kalau teman-teman punya pikiran negatif. Bukan berarti nggak boleh. Tapi perlu dilihat secara realistis, apakah pikiran ini memang salah satu hal yang bisa membuat teman-teman jadi jauh lebih baik. Ya, kalau misalnya tidak demikian, maka artinya secara umum kondisi pikiran ini tidak harus dipertahankan. Ya, jadi setelah teman-teman mencatat, kemudian membuat suatu keadaan yang lebih buat bantu diri kita menjadi jauh lebih baik, apa nih kira-kira? Lalu kemudian teman-teman bisa melakukannya. Prosesnya memang tidak mudah ya, tapi saya selalu menekankan teman-teman itu mau atau belajar untuk mulai mencatat. Ya, kadang-kadang nih yang susahnya ini nggak mau mencatatnya ini. Karena kalau nggak mencatat, nanti secara motorik kita juga nggak melatih. Ya biasanya kan kita perlu melatih nih, apa namanya, tulisan kita, catatan kita gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan gitu untuk mengubah. Jadi kita lihat catatan kita. Nah, karena catatan itu kita bisa, jangan terlalu percaya dengan memori kita gitu. Jadi catatan itu kita bisa ulang lagi, kita lihat lagi. Kalau kita lihat kayaknya, wah nggak sesuai nih, oh berarti ini memang nggak benar nih. Ya udah kita mulai lagi gitu. Jadi itu suatu proses gitu yang perlu dilakukan. Mencatat, menyadari pikiran-pikiran negatif tersebut. Kemudian selama ini kan kalau kalian lihat teman-teman itu kan punya apa ya, kalau kita bilang tuh kemampuan untuk literasi yang mungkin tidak sebaik kalau kita literasi di buku atau textbook yang sudah jelas. Tapi teman-teman kan cari-cari di googling internet gitu ya. Bukan berarti tidak benar ya, tidak sepenuhnya salah juga. Tapi coba cari situs-situs atau website yang mungkin bisa membantu teman-teman jadi jauh lebih baik. Jadi
upayakan informasi yang didapatkan itu berasal dari sesuatu yang baik. Kadang-kadang kalau kita melihat kesulitannya, apalagi pasien yang mengalami cemas, biasanya dia udah kecenderungannya tuh khawatir duluan terhadap apa yang akan dilihat gitu di dalam konteks itu. Banyak di antara teman-teman mungkin merasakan bahwa, waduh, kalau misalnya saya ini lebih dominan mengatakan kepada diri saya itu hal-hal positif, nanti saya ketakutan, seperti yang tadi. Kedua, tapi kok kalau saya cari semuanya hal-hal negatif, nah berarti ini salah pencariannya aja. Teman-teman tahu kan Google search itu akan melihat memori dari pencarian kita, artificial intelligence ini. Jadi kalau teman-teman itu carinya, misalnya kalau saya carinya tentang buku gitu ya, book depository, satu situs website gitu. Nah, ketika saya membuka yang lain ya, misalnya bahkan aplikasi yang di Android yang suka muncul iklan itu, iklannya tuh kadang-kadang book depository. Jadi dia seperti reminding kembali bahwa kamu tuh pernah cari ini loh dulu. Jadi sama gitu sebenarnya dengan bagaimana kita mencari situs website kita. Kalau misalnya kita banyak mencari hal-hal yang negatif, yang sebenarnya mengkhawatirkan kita sendiri gitu ya, ya lama-lama yang muncul di dalam pencarian itu ya kita taunya ya cuma itu aja gitu ya. Tapi kalau kita berupaya untuk mencari hal-hal yang baik, yang membantu kita supaya lebih stabil, maka kelamaan akan datang seperti itu terus. Jadi hal-hal yang baik yang akan membantu kita menjadi jauh lebih stabil ke depannya. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang seperti ini memang tidak mudah. Makanya daripada itu biasanya di dalam sesi kalau kita bicara tentang psikoterapi misalnya, suatu proses psikologi, belajar bagaimana advance-nya keadaan ini bisa membantu lebih stabil kalau misalnya kita itu melakukannya itu berulang dan tiap minggu. Makanya nggak ada tuh misalnya psikoterapi cuma sekali datang terus selesai. Ya biasanya mereka akan mencoba terus menerus dulu setiap hari ya diulang gitu ya. Kemudian ketemu dia setiap minggu teman dokter jiwanya yang melakukan psikoterapi atau psikolog, dan mereka melakukannya dalam waktu yang tertentu, misalnya 45 menit sampai 1 jam. Jadi bukan sesuatu hal yang sekali datang dikasih nasihat selesai gitu ya. Ini ternyata memang berkaitan dengan proses pelatihan. Bayangkan kita melatih diri kita aja jauh lebih lama lagi. Nah, jadi proses ini adalah proses yang harus dilalui teman-teman semuanya. Nah, saya kira demikian apa yang bisa saya uraikan singkat. Ini hanya untuk memberikan sedikit gambaran kembali kepada teman-teman bahwa ternyata proses mengubah pikiran negatif itu menjadi lebih positif itu perlu waktu, perlu proses, dan cara-caranya tadi saya sudah jelaskan dari yang paling dasar dulu sampai yang akhirnya nanti paling advance ya, termasuk dalam proses pencarian Google kita nih ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikhlas, sabar, dan sadar adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kita mengatasi kondisi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu belajar merelaksasikan diri kita sehari-harinya dengan proses yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.